Kalau ngomongin SOP nih menarik banget ya, karena ternyata SOP ini bukan hanya dibutuhkan untuk company yang besar, tapi juga dibutuhin banget untuk company skala kecil. SOP ini apa sih? SOP ini adalah kepanjangannya Standard Operating Procedure. Maksudnya apa? Setiap alur proses kerja yang terjadi di sebuah company itu terstandarisasi dengan baik. Mulai dari alurnya, data-data yang di-submit atau dikumpulkan, dokumen-dokumennya, user-user yang beririsan dan lain sebagainya, sehingga dari satu proses ke proses yang lainnya hingga sampai dengan tahap akhir itu semuanya terdokumentasikan dengan baik dan punya kualitas yang bagus seperti itu. Nah, coba teman-teman bayangkan sebuah company logistik dalam pengiriman barangnya seandainya tidak ada SOP. Katakanlah company ini punya banyak banget cabang gitu ya untuk menerima barang-barang untuk dikirimkan. Nah, coba bayangin jika satu cabang dengan cabang yang lainnya itu berbeda standar proses yang terjadi. Misalkan dari satu cabang, orang mau ngirim barang, isikan nama, email, nomor telepon, dan lain sebagainya, dokumen yang di input gitu ya. Itu beda nih antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Apa yang terjadi? Pasti semuanya akan carut-marut dan berantakan. Sehingga SOP ini diperlukan banget khususnya untuk company besar. Untuk company kecil memang beberapa ada yang udah bikin, tapi ada banyak juga yang masih belum bikin. Sehingga karena belum bikin, biasanya semuanya itu tertuju langsung ke si owner. Ketika owner ini sakit, nggak masuk, nggak bisa bekerja, ya perusahaannya stop. Karena semuanya ambil komando dari satu orang. Sehingga SOP ini sangat-sangat diperlukan. Nah, gimana sih alur dalam pembuatan SOP ini? Kita mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama, teman-teman bisa mulai rapihkan dari segi job title-nya. Siapa direkturnya, siapa level manajernya, siapa yang jadi SPV-nya, siapa aja staff-nya, divisi-divisinya itu ada apa aja, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari sini kita sudah tahu nih, jalur komunikasinya dan juga jalur koordinasinya itu yang tepat seperti apa. Jangan sampai nantinya ada divisi satu, dia langsung berkomunikasi dengan divisi yang lainnya, itu antar staff. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mungkin sering terjadi miskomunikasi saat melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah teman-teman harus bikin yang namanya wawancara kepada setiap user di proses tersebut. Contoh, kita balik lagi ke logistik yang tadi, dalam proses pengiriman. Siapa aja nih user yang berkaitan? Misalkan yang pertama mulai dari si admin. Oh, si admin biasanya nih nerima customer yang datang tuh kayak gimana sih? Bisa jadi, ini sering banget kita temuin, si staffnya ngomongnya ABC, ketika kita tanya ownernya, ternyata ownernya bilang A sampai huruf M misalnya. Lebih lengkap dibandingkan staffnya. Tapi yang dimengerti staffnya cuma ABCD doang. Gitu. Itu mulai dari pengertian alur prosesnya aja. Belum lagi dari masalah-masalah yang dihadapin. Mungkin ownernya melihat, oh permasalahan dihadapi biasanya cuma kayak gini aja nih mas. Tapi ternyata ketika kita tanya usernya yang langsung terlibat dalam proses tersebut, masalahnya itu banyak banget gitu. Sehingga wawancara ini penting banget harus dilakukan untuk setiap user yang berkaitan dengan proses tersebut. Gunanya apa? Kita bisa memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi, alur yang terjadi itu konkretnya seperti apa, karena satu user dengan user yang lainnya bisa jadi interpretasinya beda. Pemahaman yang mereka pahami itu bisa aja beda. Jadi kita harus petakan secara keseluruhan. Lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini baru teman-teman buat SOP-nya. SOP ini banyak ya, mulai dari setiap proses di dalam satu divisi, proses alur kerjanya seperti apa, dari user mungkin bisa dibilang kayak sequence diagramnya ataupun activity diagramnya. Jadi dari user satu ke user yang lainnya itu proses perpindahan data dan komunikasinya seperti apa. Selain itu dokumen-dokumennya pun juga harus teman-teman standarisasi. Misalkan dokumen pengiriman, isinya itu ada apa aja. Hal-hal yang harus diisi itu ada apa aja gitu ya. Tenggat waktunya dikatakan proses ini berjalan dengan lancar itu berapa lama timelinenya gitu. Ketika terjadi suatu masalah, siapa yang harus ditanya? Siapa yang harus memutuskan apa yang harus dikerjakan ketika menemukan suatu masalah gitu ya. Dan lain sebagainya itu semuanya harus benar-benar clear di setiap prosesnya. Jangan sampai nanti ada proses yang benar-benar clear banget, ketika kita masuk ke proses selanjutnya, itu masih ngawang-ngawang, masih bias semuanya. Siapa yang ngambil keputusan, siapa yang ngerjain, alurnya seperti apa, dokumennya kayak gimana, semuanya masih nggak jelas, seperti itu. Sekarang lanjut yang keempat. Yang keempat ini biasanya yang cukup lama ya.
yaitu adalah implementasi dan memaparkan terhadap seluruh user yang terlibat. Jadi biasanya user-user yang udah terbiasa melakukan proses kerja yang existing sekarang, yang sebelumnya, sebelum SOP ini dibuat, dia akan lebih nyaman ya alur yang lama gitu. Ketika disuruh melakukan dengan alur yang baru, ya mungkin dia merasa lebih resisten karena males. Oh, nambah kerjaan nih dan lain sebagainya. Itu adalah dilema yang biasa terjadi, dan ini memang harus ada kedisiplinan dari mulai level direktur sampai dengan level staffnya. Semuanya harus mau nggak mau kita paksa untuk ikutin SOP yang sudah ada. Lanjut untuk yang kelima adalah evaluasi. Ya kita tahu ya, setiap buatan manusia ini nggak ada yang sempurna 100%. Gitu, sehingga pasti akan tetap ada kekurangannya. Nah biasanya evaluasi ini dilakukan ada yang per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, tergantung scope SOP-nya itu sebesar apa. Gitu ya. Ketika dilakukan evaluasi, jangan marah, jangan kesal ketika memang SOP yang sudah dibuat sebelumnya itu masih ada celah-celah gitu ya. Ya itu hal yang wajar dan itu memang harus dievaluasi bareng-bareng. Kita libatkan lagi proses wawancara lagi, kita tanyakan solusi dari kamu apa, dari si A apa, dari si B apa, semuanya dikumpulin, kita cari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang masih ada dari SOP yang terbaru. Oke, itu tadi cara untuk step by step-nya ya dalam membuat SOP. Nah sekarang masalah-masalah apa aja sih yang sering kita temukan dalam pembuatan SOP ini? Yang pertama, biasanya SOP ini pasti akan selalu diupdate. Mirip dengan yang evaluasi tadi, cuma di sini update ini dalam artian mungkin kita bisa bongkar secara keseluruhan. Contoh, ada perusahaan yang dia skala company-nya mungkin hanya sekitar 10-15 orang. Itu sudah dibuatin SOP-nya dan berjalan dengan lancar. Ternyata company ini dia growth-nya bagus, eksponensial bahkan. Dan karyawannya itu meningkat tajam. Dari yang tadinya 15 orang, tiba-tiba berubah jadi 50 orang, berubah lagi jadi 100 orang. Mungkin dalam waktu misalkan 1-2 tahun. SOP yang sudah ada, yang existing sekarang, apakah tetap bisa diterapkan? Jawabannya kemungkinan besar adalah nggak bisa ya. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena SOP yang dibuat biasanya menyesuaikan dengan jumlah karyawannya. Kalau karyawannya ada 15, ya proses kerjanya terhitung tuh, oh kira-kira proses kerjanya cuma ada berapa sih, 30, 50 proses kerja atau 100 proses kerja, cuma seperti itu. Tapi kalau orangnya ada 50, ada 100, udah pasti secara otomatis SOP-nya pun akan diupdate, harus diupdate. Kalau enggak pasti semuanya berantakan. Mulai dari monitoringnya, mulai dari proses reportingnya, pasti semuanya akan berantakan. Sehingga memang harus selalu kita update. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman sekilas tentang SOP. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau ingin buat tapi nggak tahu caranya, atau udah buat tapi nggak tahu ini bener apa enggak, bagus apa enggak SOP-nya, dan lain sebagainya, teman-teman boleh banget tanya-tanya langsung di kolom komentar di bawah, atau kalau misalnya mau lebih private bisa hubungin tim kita langsung. Oke, sampai jumpa.